Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Astiriko Utari dengan NIM 11231631. Di video kali ini saya akan membahas materi mengenai uji non-parametrics modul 4. Nah, ini di sini kita juga udah mendapatkan tugas latihan 5 tentang menguji distribusi data nilai statistika dari 30 mahasiswa jurusan statistika normal atau tidak. Nah, ini untuk datanya ada 30 data. Selanjutnya langsung aja masuk di variable view. Ini langsung di bagian name-nya masukkan nilai, tipenya numerik, width-nya 8, desimalnya 2, kolomnya 8, like-nya left, measure-nya scale. Selanjutnya langsung masuk di bagian data view. Nah, ini aku tadi udah nyoba dan udah aku masukin data-datanya secara manual. Langsung aja kita menganalisis, masuk bagian analis, terus non-parametric test, lanjut ke legasi dialog dan sampel case. Nah, selanjutnya untuk nilai ini kita masukkan di tes variable list. Oke, selanjutnya langsung di oke aja. Nah, ini udah keluar untuk hasilnya dari one sample Kolmogorov-Smirnov test. Di sini terlihat nilai N-nya itu 30, min-nya itu 73,1893 dan standar deviasinya itu 10,22. Terus ini ada juga tes statistiknya itu 0,133. Jadi pada hipotesis kali ini H0 itu distribusi populasi mengikuti distribusi normal, sedangkan H1 itu distribusi populasi tidak mengikuti distribusi normal. Untuk pengambilan keputusannya, apabila probabilitasnya itu lebih besar dari 0,05, maka H0 akan diterima. Jika lebih kecil, maka itu H0-nya itu ditolak. Nah, di sini terlihat pada kolom asinsi. Nah, ini kan nominalnya ada 0,184. Nah, ini jika dibagikan dengan 2, maka hasilnya itu 0,94. Jadi artinya itu nilai uji ini lebih besar dari 0,05, maka H0 diterima. Oke, selanjutnya yaitu nomor 2. Soalnya yaitu seorang guru ingin mengetahui bagaimana respon siswa dalam belajar dengan memberikan 4 metode yang berbeda. Pada minggu pertama diberikan metode A, minggu kedua metode B, minggu ketiga metode C, minggu keempat metode D. Masing-masing metode dilakukan pengukuran mengenai reaksi dan keaktifan siswa dalam menerima pelajaran yang diukur dengan skala ordinal 3 kategori, yaitu buruk, sedang, baik. Nah, ini untuk datanya. Langsung aja kita masuk di SPSS. Kita masuk di bagian variable view. Untuk name-nya itu sendiri langsung masukkan aja A, B, C, D. Untuk tipenya semua numerik, width-nya 8, desimalnya 2. Kolomnya 8, like-nya left, measure-nya scale. Selanjutnya langsung aja masuk di bagian data view. Ini juga aku udah masukin datanya secara manual dari data A sampai data D.
Nah, ini setiap setiap metode ini ada 20 penilaian. Selanjutnya langsung aja kita menganalisis, masuk bagian analis. Langsung masuk bagian non-parametric test dan legasi dialog. Nah, di kali ini kita masuk bagian K-relate sample. Untuk metode A, B, C, D ini dimasukkan ke bagian tes variabel. Nah, jika sudah, kita langsung aja di OK. Nah, ini sudah terlihat untuk hasil dari analis kita di nomor 2, yaitu metode A-nya itu min rank-nya 1,98, metode B-nya itu 2,90, metode C-nya itu 2,25, metode D-nya 2,88. Dan ini untuk hipotesis H0, metode A, B, C, D memiliki pengaruh yang sama. H1, metode A, B, C, D-nya itu tidak memiliki pengaruh yang sama. Nah, pada pengambilan keputusan, apabila probabilitasnya itu lebih besar dari 0,05, maka H0-nya akan diterima, dan jika lebih kecil maka H0-nya itu ditolak. Nah, terlihat pada kolom async-nya bahwa nilainya itu 0,002, maka artinya H0-nya itu ditolak. Jadi metode A, B, C, D-nya itu memberikan pengaruh yang berbeda pada siswa. Selanjutnya di soal nomor 3, yaitu untuk menguji apakah obat kuat berpengaruh terhadap kekuatan seseorang berlari mengitari stadion. Sejumlah sukarelawan mengitari stadion tanpa minum suplemen sebelumnya. Beberapa hari kemudian, sukarelawan yang sama dengan meminum obat kuat berlari mengitari stadion. Nah, ini untuk data sebelum dan sesudah meminum obat. Selanjutnya kita langsung aja masuk di aplikasi SPSS, yaitu variable view. Langsung aja masukkan name-nya yaitu sebelum dan sesudah. Untuk tipenya tetap aja numerik, width-nya itu 8, desimalnya 0, kolomnya itu 8, like-nya itu left, dan measure-nya scale. Oke, langsung aja masuk di data view. Ini juga aku udah masukin datanya, langsung aja salin dari soal ini, data dari sebelum dan sesudah meminum obat. Langsung aja kita menganalisis datanya, masuk aja di bagian analis, langsung di bagian non parametric test dan legasi dialog. Kita pilih di two related sample. Nah, untuk sebelum dan sesudah ini kita masukkan di bagian test pair. Sesudahnya juga masukin di bagian variabel 2. Langsung aja di OK. Nah, ini sudah keluar hasilnya. Jadi analisisnya ini terlihat bahwa ada 2 data bernilai negatif dan 7 data bernilai positif, dan ada 1 yang sama. Jadi totalnya itu ada 10
data. Nah, pada hipotesisnya yaitu H0 itu kekuatan pelari yang sebelum dan sesudah meminum obat adalah sama, dan H1-nya itu kekuatan pelari sebelum dan sesudah meminum obat tidak sama. Nah, pada pengambilan keputusan apabila probabilitas lebih besar dari 0,05 maka H0 akan diterima, jika lebih kecil maka H0-nya itu akan ditolak. Nah, pada tabel asinsingnya ini terlihat bahwa nilainya itu 0,064 untuk uji dua sisi. Untuk uji satu sisinya maka itu 0,64-nya itu dibagikan 2, jadi totalnya yaitu 0,32, yang artinya H0-nya itu akan ditolak, yang berarti bahwa kekuatan pelari yang sebelum dan sesudah meminum obat itu pasti berbeda. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.